Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri episode malam ini 12 Maret 2021. Kita akan disuguhkan lagi dengan momen-momen yang membuat kita semua dibikin baper dan darting. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita doakan para pemain dan kru BHSI diberi kesehatan, dan juga sinetron Buku Harian Seorang Istri makin seru lagi supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Makasih. Dan juga tonton video ini sampai habis supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Di episode selanjutnya terlihat di sini Nana dan Dewa menunggangin kuda mau keliling danau. Dan di sana terlihat Dewa sama Nana sangat mesra. Dan lalu di sisi lain Pasha melihat Dewa yang begitu bahagia. Tapi Pasha juga mau menyusul Pak Dewa karena takut ada apa-apa. Tapi di sana Lula menghampirinya, kamu jangan mengganggu dia. Lalu Pasha juga menyusul Dewa dan juga Dewa kesusul. Di sana malah dimarahi sama Dewa, kamu pulang aja, saya bisa ngejaga istri saya, kata Dewa. Dan Pasha juga pulang lagi. Di sana diomelin sama Lula. Sudah saya bilang jangan disusul. Di sana Lula sama Pasha cekcok adu mulut juga kayak dia saling jatuh cinta. Tak lama kemudian dia cekcok. Di sisi lain Pak Dewa turun dari kudanya karena Nana mau mengasih makan ikan. Dan dia turun langsung dipangku dan dia jalan ke kolam ikan. Lalu di sana dia beli pakan ikan, langsung mengasih ikan. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana naik lagi kuda, jalan lagi sama Dewa, dan dia ngobrol sambil tersenyum. Di sisi lain terlihat di sini anak buahnya Tony mengetepel pantatnya kuda yang ditunggangi sama Nana. Ya sontak kuda yang ditunggangi sama Nana lari kaget, dan di sana Dewa pun sangat terkejut melihat kuda yang ditunggangi Nana lari kayak kesurupan. Lalu Dewa mengejarnya kuda yang ditunggangi Nana. Lalu di sisi lain terlihat Pasha mendengar ada yang minta tolong. Kedengarannya Lula. Terlihat di sini bener aja Lula dan Livia lagi naik motor. Dan di sana motornya lolos rem di turunan. Pasha juga nggak banyak basa-basi, langsung mengambil motornya dan ngejar motor yang dibawa sama Lula. Dan langsung disalip motor Lula, dan Pasha mengasih drum di depan motor yang ditunggangi Lula. Dan Pasha dia di sana mengodai Lula, tumurin sama drum ini, kata Pasha. Dan alhamdulillah Lula juga ngeresponnya dan motor itu ditumurin ke drum itu. Alhamdulillah dia selamat semua, Livia sama Lula. Lalu di sana juga Livia sama Lula turun dari motornya, langsung dibawa sama Pasha dianterin ke villa. Tak lama kemudian sampai ke villa, Pasha dan Lula sama Livia tiba-tiba datang anak buahnya Jaki ngasih tahu bahwa Pak Dewa di sana diserang lagi sama anak buah si Kelvin. Dan Pasha juga nggak banyak basa-basi, langsung menuju ke tempat dimana Pak Dewa diserang. Lalu di sisi lain si Brokoko Kroni yang disuruh sama Pak Dewa suruh memberesi masalah kantor. Dia di sana lagi ngambil uang dari berkas. Tapi di sana dia mau nyelipin separuhnya, tapi tiba-tiba Jaki menghampirinya. Dan di sana terjadi adu mulut antara Jaki sama si Brokoko Kroni. Lalu besok harinya uang itu dikasihi sama yang punya proyek itu. Dan tak lama kemudian
Masalah pembayaran udah beres, di sana dia pulang. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Hileud Ateul Alia pulang dari rumah sakit membeli test pack karena dia penasaran, perutnya sakit terus kalau dia hamil. Lalu tiba-tiba tumuran sama si Bro Koko Kroni dan dia jatuh test packnya ke bawah, terlihat sedikit sama si Roni. Lalu si Roni menanyakan ke si Alia Hileud Ateul, kamu sudah beli apa dari rumah sakit? Kata si Roni ke si Alia Hileud Ateul. Dan si Alia Hileud Ateul juga menjawab, jangan gak boleh tahu kamu, sambil ditinggalin si Roni sendirian. Lalu di sisi lain Bu Farah menelepon si Bro Koko Kroni, menanyain bahwa uang udah dikasihkan apa belum sama orang yang punya proyek. Dan si Roni juga menjawab udah beres semua, kalau sama Roni beres semua, kata si Bro Koko Kroni. Lalu di ruang kerja si Roni mikirin si Alia Hileud Ateul yang tadi beli test pack karena kelihatan sama dia waktu jatuh. Dan di sisi lain si Alia Hileud Ateul membuka test pack itu sambil mikir apakah dites sekarang apa besok, kata si Alia Hileud Ateul. Dia lagi mikir gitu, nggak tahu di sisi lain si Bro Koko Kroni ngadengeken ngintip, dan di sana si Roni si Bro Koko kaget melihat test pack yang dipegang sama si Alia Hileud Ateul. Pas kaget dia tidak gor karena bingkai foto, dan di sana juga ngagoronceng, dan si Alia Hileud Ateul juga di dalam kaget. Lalu si Roni nyumput di bawah meja. Tiba-tiba si Alia Hileud Ateul keluar dari tempat kerjanya, keluar, tapi kata si Alia nggak ada apa-apa. Sambil nengok sana, nengok kiri, nengok ke kanan sambil melihatin ada orang apa enggak. Lalu di sisi lain si Kelvin yang baru pulang dari Singapura di mobil nanyain sama anak buahnya. Dan di sana anak buahnya bilangin bahwa Pasha Dewa Nana sudah lolos. Lalu di sana muter balik langsung ke rumahnya. Dan di sana juga si Kelvin kayak kesurupan, habis-habisan menghajar si Tony anak buahnya. Lalu di sana si Tony ngarumpuyuk di bawah, habis-habisan dihajar sama si Kelvin. Lalu dia suruh culik lagi si Dewa, kata si Kelvin. Lalu dia juga langsung berangkat ke rumah ibunya, yaitu ke rumahnya. Gak lama kemudian dia sampai ke rumahnya, langsung telepon depan pintu ke ibunya, dan dia juga gak lama kemudian masuk ke dalam. Lalu dia manggil-manggil ibunya, kok nggak ada. Pas dia ke dekat kamar mandi, tas itu kesenggol sama si Kelvin. Lalu pas tas itu jatuh, ada yang jatuh dari tasnya ibunya, yaitu foto, yaitu kalung. Langsung diambil sama Kelvin, langsung dibuka, dia bengong, ada foto bayi di dalam gantel kalung. Lalu ibunya keluar dari kamar mandi, dia terkejut, kalung lagi dipegang sama Kelvin. Di sisi lain, Pasha yang lagi menyelamatin Dewa lagi bertarung berkelahi sama anak buahnya Kelvin, yaitu Tony. Tapi nggak lama kemudian si Tony sama anak buahnya bisa dikalahkan sama Pasha, dan dia juga langsung mabur, kalah, lari, bawa motor, dan dikejar lagi sama Pasha. Tapi nggak kekejar. Tiba-tiba di sisi lain terlihat di sini si Tony udah sampai ke rumahnya si Kelvin, dan di sana dibabak belur, dipukulin lagi sama si Kelvin. Tony sampai nyuksruk di bawah tekas karena dipukulin terus sama si Kelvin. Pokoknya kata si Kelvin, saya tidak mau tahu, Dewa harus bisa keculik lagi, kata si Kelvin ke si Tony. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Farah lagi merencanakan sesuatu, yaitu akan menculik ibunya Kelvin.
karena keluarga dia diganggu terus sama si Kelvin. Nah, itulah prediksi sinetron Buku Harian Seorang Istri malam ini 12 Maret 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau kata-kata Mimin balelo lobat tara rajong. Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada.